Oke kawan-kawan, di video kali ini gue akan memberikan alur cerita film yang berjudul The Gray Man. Film ini menceritakan sebuah agen CIA yang melawan pasukannya sendiri untuk mencari kebenaran karena ada kebohongan yang disembunyikan oleh atasannya sendiri. Kalian penasaran? Ini dia alur cerita filmnya. Di awal film, kita dilihatkan oleh seorang penjahat yang akan masuk penjara. Penjahat itu bernama Sig. Ia diajak diskusi dan diberikan penawaran untuk menjadi agen CIA dan ia pun menyetujuinya. Kita masuk ke 18 tahun kemudian. Di sebuah tempat pesta yang berada di Bangkok, Sig duduk dan dihampiri oleh Miranda. Ia memberikan pistol mainan kepada Sig untuk membuka suatu ruangan. Sig pun mengambil dan menuju ke ruangan tersebut. Tibanya di ruangan, Sig pun mengambil senjata untuk bersiap-siap membunuh seseorang. Sig pun diperintahkan tentang targetnya oleh atasannya. Targetnya pun datang dengan membawa pasukan. Pria yang ingin dibunuh tersebut ternyata ia melakukan sebuah negosiasi di tempat tersebut. Sig ingin menembaknya tapi ada anak kecil yang menghalangi. Sig pun tidak jadi menembaknya dan ia pun mematikan lampu pesta di sana. Perkelahian pun terjadi antara Sig dan pengawal pria tadi. Pria tadi berhasil lari dan Sig berhasil menangkapnya. Pertarungan pun terjadi antara mereka berdua. Pria tersebut kalah dan pria tersebut bercerita kenapa ia bisa diburu oleh CIA kepada Sig sebelum ia mati. Dan pria tersebut memberikan kalung yang berisi USB kepada Sig. Sig pun merasa penasaran dengan USB itu. Sig pun pergi ke warnet untuk mengeceknya. Ia pun terkejut karena yang ada di USB itu adalah foto-foto pemimpin CIA yang melakukan aksi kotor. Sig pun mengirim USB itu ke suatu tempat menggunakan topeng. Sig menelpon Fitz untuk meminta jemputan dan memberitahu isi USB tadi. Setelah berbincang cukup lama, Fitz pun menyuruh Sig untuk ke bandara menemui jemputannya. Di markas CIA, Carmichael marah karena Sig tidak kembali ke markas. Carmichael pun memerintahkan Hansen untuk memburu Sig. Hansen pun menculik keponakan Fitz supaya Fitz bisa diajak kerjasama untuk menangkap Sig. Sig pun akhirnya sampai di bandara. Di sana juga sudah ada tim penjemput yang menunggunya. Di lain sisi, Fitz dijemput oleh Hansen dan memaksa Fitz untuk memberitahu lokasi Sig. Sig pun terbang bersama orang suruhan Fitz. Fitz menelpon anak buahnya untuk membunuh Sig. Ternyata Fitz disuruh oleh Hansen karena jika tidak cucunya akan dibunuh olehnya. Saat anak buah Fitz ingin membunuhnya, Sig pun sadar dan terjadilah perkelahian di dalam pesawat. Badan pesawat pun bolong karena terkena ledakan. Pesawat pun hancur berkeping-keping dan Sig berhasil selamat. Sig menelpon Fitz dan Sig menanyakan kenapa ia melakukan itu. Fitz melakukan itu karena dia diancam oleh Hansen karena Hansen ingin mendapatkan USB itu. Telepon pun berakhir. Hansen menjelaskan kepada Fitz bahwa ia sudah menyewa pembunuh bayaran dari beberapa negara untuk mendapatkan Sig. Kita diarahkan ke 2 tahun lalu di sebuah rumah yang berada di Hong Kong. Sig disuruh untuk menjaga cucunya Fitz karena cucunya Fitz terancam dibunuh. Di saat malam hari, Sig pun mengantar cucunya Fitz ke rumah sakit karena penyakit jantungnya yang kambuh lagi. Di malam itu juga, datanglah seorang pembunuh yang menghampiri rumah itu. Dan Sig pun melawan. Sig pun menang dalam perkelahian tersebut. Kita kembali ke Sig yang sudah sampai di Wina. Sig menjumpai seseorang pembuat paspor ilegal. Ternyata di saat ingin memotret, pria itu malah menjebak Sig dengan menjatuhkannya ke dalam sumur yang telah ia buat. Di dalam sumur, Sig pun mempunyai rencana untuk melarikan diri. Hansen pun datang dengan anak buahnya. Tiba-tiba sumur itu meledak dan Sig pun berhasil keluar. Sig membunuh semua anak buah Hansen. Sig pun menarik peletuk bom Hansen dan terjadilah ledakan. Sig berhasil berlari dan Sig pun hampir ditangkap oleh Hansen. Tiba-tiba datanglah Miranda yang menembakkan obat bius ke Hansen. Sig dan Miranda pun pergi. Sig menceritakan isi disk itu kepada Miranda. Setelah selesai bercerita, Sig dan Miranda pun pergi ke arah Praha untuk mencari disk itu. Hansen pun mengetahui bahwa Sig mengirim USB itu ke Praha. Hansen pun segera menyiksa Fitz untuk memberitahu tempat di Praha tersebut. Setelah siksaan itu, Hansen pun mendapatkan alamatnya. Singkat cerita, Sig dan Miranda berhasil ke tempatnya Maggie di Praha untuk melihat isi USB itu.
Tiba-tiba datanglah pasukan Hansen yang menembaki rumahnya Maggie dan aksi tembak-menembak pun terjadi. Sig dan Miranda berhasil kabur. Maggie mengalihkan perhatian mereka dengan cara bunuh diri. Rumah Maggie pun meledak dan Sig ditangkap oleh polisi sekitar. Tangan Sig diborgol di sebuah bangku taman. Tiba-tiba datanglah tim Hansen lainnya yang menembak secara membabi buta. Dan terjadilah aksi tembak-tembakan antara polisi dan pasukan Hansen di sana. Singkat cerita, Sig berhasil lolos dari borgol itu. Sig pun menaiki kereta tram. Seluruh pasukan Hansen pun menembaki Sig secara membabi buta. Miranda pun datang untuk menyelamatkan Sig di kereta tram itu. Kereta tram itu jatuh dan Sig berhasil selamat. Sig dan Miranda sampai ke rumah sakit untuk mencari lokasi Fitz dan cucunya yang diculik. Sig mencari menggunakan pemacu jantung yang dipakai oleh cucunya Fitz. Lokasi mereka pun ditemukan. Tiba-tiba datang seseorang pria perindapan yang berusaha merebut USB tersebut. Perkelahian pun kembali terjadi. Dan USB itu pun berhasil didapatkan oleh pria perindapan tersebut. Kita sampai di Kroasia. Perindapan itu datang ke tempatnya Hansen untuk membawa USB tersebut. Sig dan Miranda juga ada di sana untuk menyelamatkan Fitz dan cucunya. Di dalam kastil terlihat Hansen dan antek-anteknya ingin membuka USB tersebut. Tiba-tiba Miranda menembak helikopter musuh menggunakan bazooka. Dan pertempuran pun kembali terjadi. Miranda mengebom pos penjagaan satu demi satu. Sig pun akhirnya menemukan kamar Fitz dan cucunya. Ia pun segera membawa mereka pergi dari sana. Sig pun harus meninggalkan Fitz karena ia tertembak. Sig dan cucunya Fitz pun berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke kolam. Miranda pun berhasil ke dalam kastil dan pria perindapan itu langsung menghajar Miranda. Setelah pertarungan itu, pria perindapan itu pun memilih pergi dan memberikan USB itu ke Miranda. Hansen pun memukuli Sig dan dari belakang, Claire pun menembak punggung Hansen menggunakan suar. Claire berhasil ditangkap oleh Hansen dan mereka masuk ke labirin besar. Hansen pun mengajak Sig untuk bertarung. Dan pertarungan pun dimulai. Sig pun hampir kalah karena muka Sig direndam di air. Seketika Sig mengingat kejadian waktu kecilnya. Sig pun berhasil melawan kembali dan ia berhasil memiting leher Hansen. Tiba-tiba Susan menembak perut Hansen. Hansen pun meninggal. Susan pun memberikan tawaran kepada Sig. Tawaran itu untuk mengkambing hitamkan Hansen supaya Susan dan Carmichael tidak masuk penjara. Dan Susan pun mengancam jika tidak menuruti maka Claire akan dibunuh. Susan juga memberitahukan bahwa Sig akan dipenjara cukup lama. Tim penyelamat pun tiba. Kita masuk ke 2 minggu kemudian. Sig di rumah sakit dan tangannya diborgol. Susan dan Carmichael pun datang ke tempat Sig ditahan. Ternyata Sig berhasil melarikan diri. Dan Sig datang ke tempat Claire untuk menyelamatkannya. Sig pun membunuh pengawal yang ada di rumah itu. Dan Claire berhasil diselamatkan. Film pun tamat. Baik, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga kalian terhibur ya. Mohon maaf jika ada salah penyebutan aktor. Saya minta dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya.